Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, menyambung dari part 1 ya, video sebelumnya. Kita ada beberapa hal ya. Saya bilang ada beberapa hal isu di luar sana, isu pemahaman yang bergulir ya. Yang bergulir bahkan sampai isu-isu liar yang sebetulnya kalau tidak paham akan mempengaruhi paham orang-orang baru ya. Tapi yuk coba kita sama-sama mempelajari dan memahami teman-teman ya. Memang P-Network ini unik ya dan fenomenal tentunya. Oke, tergugah membahas beberapa isu ya. Saya itu dari pemikiran-pemikiran liar di luar sana tentang yang pertama yaitu mainnet mandiri. Nah, ini saya pengen menegaskan, menekankan ya apa yang kita masing-masing pahami ya, kita sharing. Ya, jadi sebenarnya gini teman-teman, mainnet mandiri ini tidak ada ya. Tidak ada yang namanya regulasi mainnet mandiri, itu nggak ada. Dari Kortim itu nggak ada. Dari project apapun itu mungkin yang dimaksud bahasa mainnet mandiri gitu kan. Wah, seolah-olah gimana gitu ya. Yang digunakan mainnet mandiri itu menjelaskan platformnya sebelum mainnet global itu melakukan transaksi atau operasional. Namun mungkin dengan menggunakan tokenomic platformnya atau menggunakan fiat. Biasanya kan begitu. Kalau memang tidak menggunakan fiat ya si platform itu menggunakan token buatan dia sendiri supaya terjadi sirkulasi ekonomi di dalamnya gitu. Dan tentunya tokennya memiliki nilai ekonomi ya. Kalau punya utilitas lebih enak sebetulnya. Nah, terkait masalah tokenomik, nah ini juga kita harus coba pahami karena ada beberapa platform yang menggunakan atau menciptakan token sendiri di dalamnya. Jadi transaksinya tidak menggunakan fee tapi menggunakan token yang dia buat gitu. Prinsipnya sih sebenarnya sah-sah saja. Seperti yang kita tahu informasi terakhir itu GDH ya membuat membuat token. Prinsipnya sah-sah saja ya, sah-sah saja. Sebuah platform membuat token sendiri untuk menciptakan sirkulasi ekonomi dalam platform mereka sendiri itu sah-sah saja. Dan membuat project baru dalam project yang ada untuk membuat saling berkesinambungan ya teman-teman ya. Jadi saling keterkaitan nantinya. Kamu mau produk dari kita ya bayar, bisa pakai fiat atau token internal, token platform itu sendiri, itu nggak masalah. Dan memang banyak yang seperti itu. Mereka melakukan transaksi peer to peer dan lain sebagainya itu menggunakan token mereka sendiri, banyak. Dan tentunya konsekuensinya berarti platform tersebut punya punya blockchain ya. Blockchain artinya kalau blockchain sendiri mandiri tanpa mengikuti blockchain lain ya berarti dia ada posisi berdiri di L1 kan gitu ya. Nah, jadi menjadi peluang sebenarnya. Itu akan menjadi peluang besar untuk platform tersebut dalam mendapatkan market lokal atau hingga mancanegara atau global ya teman-teman ya. Dan token yang dibuat itu sudah pasti menginduk pada blockchainnya Pi kalau memang dia tidak bermodalkan server dengan teknologi blockchain ya. Artinya tidak L1 tapi di L2 atau mengikuti blockchain lain, dan itu nggak masalah gitu. Kecuali jika token tersebut disandarkan pada project Pi. Lain hal kalau memang itu tidak menginduk kepada blockchainnya Pi, berarti dia punya blockchain sendiri gitu, ada di L1 dengan konsekuensi ya memiliki blockchain sendiri ya, artinya punya server sendiri, punya node sendiri kan gitu, super node sendiri. Dengan dibuatnya token tersebut membuka platform tersebut ya, membuka gerbang tentunya seperti yang di video sebelumnya saya bilang ya, gerbang token gerbang kripto ini sudah acceptable di perbankan dan perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini mau dihindari gimana, orang udah kerja di kayak gitu kan gitu. Jadi tujuannya dengan dibuat token tersebut itu membuka platform tersebut gerbang adopsi lebih luas teman-teman, karena tokenomik secara ekonomi lebih memberikan peluang besar bagi pengembang platform itu sendiri.
Terlebih utilitasnya sudah ada ya. Utilitasnya ya GDH apa aja, misalkan perhiasan, mobil, properti dan lain-lain. Itu gimana nggak jalan tokennya nanti? Ya pasti jalan, karena emang udah ada ininya. Namun mungkin di sini acuannya adalah tetap ke Pay Network, baik itu patokan harga dan sebagainya mengacu ke Pay Network. Tapi masalah blockchainnya dia L1 atau L2 ya kita tunggu aja, kita nggak tahu. Ya, karena apa? Karena kenapa saya bilang tadi sirkulasi memiliki nilai ekonomi? Karena tokenomics secara ekonomi ini lebih memberikan peluang lebih besar tadi, gitu, memberikan peluang lebih besar buat jangka panjangnya, terutama buat pengembang itu sendiri ya. Terlebih utilitasnya udah oke lah, udah banyak banget ya. Nah dari situ kalau utilitas sudah ada, token muncul, ya itulah mudah untuk membangun kepercayaan publik teman-teman. Namun dalam hal ini teman-teman, membuat token internal itu tentu harus melewati beberapa regulasi yang ada ya. Karena nantinya akan meluas adopsi bukan hanya komunitas Pi saja, tapi komunitas baru GDH yang mungkin kalau misalkan GDH ya, tapi platform lain juga banyak kok. Kayak platform Cina juga yang tokenomik itu banyak. Nah jadi kalau nanti sudah jalan ya, pada prinsipnya kepercayaan ini akan terbangun dengan alami karena memang ada produk di dalam. Nah kecuali nggak ada utilitas, itu pasti orang mengatakan token bullshit nih dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ini kan jelas, gitu, ada proyeknya. Jadi kita positif aja, kenapa enggak? Kalau ini memang tujuannya membangun, ya dan sah-sah saja, walaupun memang proyek utamanya adalah Pay Network gitu teman-teman. Ya. Jadi saya rasa untuk GDH ya nggak masalah lah, mau bikin token atau enggak juga nggak ada masalah, karena platform yang lain juga dari Vietnam, kemudian dari Thailand, China dan lain-lain itu mereka buat kok. Ya seperti Pbright itu kan punya token sendiri, FBI ya, FBI atau PBI ya. Nah itu kan token sendiri dan sudah jalan, sudah ada di market, malah udah ada di coba dicek aja, itu ada coin market capnya juga udah ada gitu. Nah itu contohnya lah gitu ya. Nah jadi tujuannya apa? Untuk memperluas adopsi sebenarnya, nggak masalah itu. Nah sehingga nanti project token itu ya harus harus betul-betul ada komunitasnya lah. Nah GDH ini punya peluang ke situ, memiliki pasar sendiri, memiliki komunitas sendiri, ya nggak masalah. Namun nanti tetap yang bukan pionir akan mengetahui juga, oh ini tuh yang Pay Network ya dan lain sebagainya, karena merujuk ke sana nanti. Gitu ya, kita berdoa saja. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk token, platform yang membuat token itu jangan jadi perdebatan, gak ada masalah sebetulnya, sah-sah saja. Ya, yang penting aturan dan persyaratannya dipenuhi dan juga mematuhi hukum yang ada. Nah, kemudian ada informasi member prioritas. Member prioritas ini hemat saya teman-teman jelas bertolak belakang dengan prinsip dasar konstruksi dunia penambangan gratisan, ya. Karena tidak ada selama ini penambangan yang menggunakan sistem klasifikasi prioritas atau non prioritas. Ya, nggak ada sebetulnya. Yang ada itu adalah pemetaan, memilah kelompok berdasarkan periode penambangan guna perapian oleh developer, gitu, dalam skala pendistribusian token pada penambang atau pionir. Dan ada juga yang dipisah sebetulnya, antara yang dipisahnya contoh mengikuti ICO ya, dan yang tidak mengikuti ICO, namun tetap akan menikmati hasil yang sama kok. Jadi nggak ada prioritas non prioritas, nggak ada. Yang ada itu ya ada yang beli lewat ICO, ada yang enggak, itu aja. Nah, jadi yang membedakan ini hanya waktu saja, pemanfaatan waktu saja. Yang terjadi saat ini teman-teman itu adalah pemilahan prioritas itu dilakukan bukan oleh pengembang tapi oleh komunitas itu sendiri. Ini yang saya maksud tidak sinkron. Karena pada dasarnya penambang itu berhak mendapatkan hak yang sama dan manfaat yang sama, tidak dikotak-kotakan, tidak diklasifikasikan. Itu aja sebetulnya.
penambangan proyek kripto itu bukan untuk dijadikan bahan klasifikasi berdasarkan pembayaran dalam jumlah sekian misalkan untuk mendapatkan status prioritas. Tidak demikian. Ya, jadi tidak demikian kalau hemat saya. Karena hak penambang itu tidak akan pernah beda dan tidak ada dalam kamusnya dibedakan karena adanya pendaftaran ulang tadi dengan biaya sekian lah, dan bahkan di luar peraturan pengembangan atau Kortim itu sendiri. Ya, gitu. Jadi ya mohon maaf kalau untuk masalah ada informasi di luaran sana bergulir prioritas non prioritas, ya itu berarti mengkotak-kotakan, dan Kortim tidak mau seperti itu. Pernah dibahas juga itu di chatroom P-Network. Nah, bahwa itu dikecam juga oleh Kortim gitu ya. Jadi apapun nama platformnya ya yang menggunakan sistem klasifikasi dengan cara membayar biaya mengatasnamakan project P-Network, saya katakan itu ilegal, teman-teman. Karena Kortim sudah wanti-wanti kok, jelas ya, mengecam ya, aktivitas itu dikecam, udah jelas kok gitu. Mengklasifikasikan pionir dengan yang namanya member prioritas atau non prioritas, ya itu apa ya, ya apa ya, bertolak belakang lah, artinya begitulah ya, simpelnya begitu. Jadi jika tetap nih platform tersebut bersikukuh nih melakukannya, maka saya sampaikan ya platformnya itu tidak akan bisa booming. Nah, coba lihat aja. Karena adopsi tidak akan berkembang. Yang berkembang itu yang semacam kayak model P-Network, tidak sepeser pun memungut biaya dan lain sebagainya. Ya karena orang enggan lah. Ya. Enggan untuk join karena harus bayar gitu loh. Sementara sebetulnya tanpa itu pun semua memiliki hak yang sama pionir itu. Gitu teman-teman. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka terbersit di pikiran saya bahwa yuk kita sama-sama prinsip dasar proyek penciptaan kripto deh. Yang pertama ya, prinsip dasarnya itu harus ada tujuan. Tentunya memiliki tujuan yang jelas ya, bermanfaat, skalabilitas panjang, memiliki nilai ekonomi, memiliki kemudahan dan adopsi dan penggunanya alias benefitnya. Ya, jadi kalau misalkan emang tujuannya apa ya, benefit buat pionir tuh apa, itu harus ada ya, dan itu memang sudah ada dari dari tahun kemarin juga. Artinya apa? Artinya kemudahan atau benefit yang didapat itu justru akan mempercepat ya adopsi daripada orang sebetulnya. Itu benefit daripada tujuan. Nah, sekarang manfaat benefitnya itu sendiri yang didapat, mendapatnya ya jangka panjang secara finansial atau sosial. Nilai intrinsik dari token yang dibuat tentunya menjadi salah satu tanda skalabilitas yang jelas untuk komunitasnya. Apa yang pengembang suguhkan kepada masyarakat mampu atau tidakkah memberi dampak ekonomi dan sosial, itu yang akan dilihat sehubungan dengan prinsip dasar proyek kripto itu bisa dimanfaatkan dan diadopsi oleh market atau masyarakat dunia, khususnya komunitasnya. Itu yang penting ya, jangan sampai komunitasnya sendiri nggak kompak atau nggak apalah gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang regulasi project adaptable nggak nih ya, regulasi dalam pengembangan dan dalam mengadopsi yang disesuaikan ya, ini yang disesuaikan dengan proposal atau mungkin bahasa gaul di kripto itu adalah white paper dan roadmap. Ya, disitulah transparansi project menurut pembuktian amanahnya pengembang. Kita bisa tahu amanah nggak nih gitu kan. Dan komunitas tinggal memahami white paper dan roadmap saja, serta menyanggupi apakah bersedia dengan regulasi tadi ya yang ada atau enggak, suka atau enggak, mau atau enggak, kan itu aja sih sebenarnya, simpel. Nah, baik, yang terakhir tentang legality ya, tentang legalitas. Ini adalah daripada basic atau dasarnya, prinsip dasar lah ya, prinsip dasar dari proyek penciptaan
koin kripto gitu. Nah, legalitas merupakan hal yang vital karena berhubungan dengan keamanan data ya, keamanan data pengguna atau komunitas lah, kita pionir ya Pi Network. Nah, berhubungan dengan skalabilitas pengembangan nanti, keabsahan proyek, dan tentunya keaslian dari pengembang bahwa proyek berdiri di atas hukum yang berlaku. Gitu, berdiri di hukum yang berlaku, bukan hukum yang asal-asalan. Artinya sudah sesuai daripada koridor hukum di Indonesia misalkan. Ya, semua negara kan punya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.